Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian syarat dan ketentuan PKH Program Keluarga Harapan. Simak videonya sampai selesai ya, terima kasih. Program Keluarga Harapan PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH bertujuan mengurangi beban RTSM, dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan anak usia sekolah, maupun kehadiran di fasilitas kesehatan anak balita dan ibu hamil. Program ini sangat mulia, dengan tujuan, manfaat dan segala hal terkait program seperti uraian berikut ini. Tujuan Program Keluarga Harapan. Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH. Untuk mendukung program pemerintah ini, telah menetapkan lokasi uji coba program PKH dan dimulai sejak tahun 2007. Lokasi penyelenggaraannya dijalankan di 7 provinsi. Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur, 48 kabupaten kota, dan melayani 387.928 RTSM tahun 2011. PKH dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten dan kota, dan melayani 1,1 juta RTSM. PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi, dan jumlah peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga sangat miskin atau KSM, dengan menyesuaikan kemampuan negara. Penerima manfaat dan mekanisme pembayaran program Keluarga Harapan. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis rumah tangga menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga, yaitu satu orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga. PKH diberikan kepada KSM, di mana seluruh KSM dalam satu rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data KSM diperoleh dari basis data terpadu, dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu ibu hamil, nifas, anak balita. Anak prasekolah, belum masuk pendidikan dasar usia 5-7 tahun. Anak sekolah SDMI, paket ASDLB, usia 7-12 tahun. Anak sekolah SLTP, EMS, paket BSMLB, usia 12-15 tahun. Hak dan kewajiban peserta program Keluarga Harapan. Hak yang akan diterima oleh para peserta PKH antara lain sebagai berikut. Menerima bantuan uang tunai. Menerima pelayanan kesehatan ibu dan bayi, di Puskesmas, Posyandu, Polindes sesuai ketentuan yang berlaku. Menerima pelayanan pendidikan anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga ibu dan anak. Kesehatan.
KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut. Bayi baru lahir, BBL, harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui. Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali, pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap BCG, DPT, polio, campak, hepatitis B, dan ditimbang secara rutin setiap bulan. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun, Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan. Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan, dan mengikuti program pendidikan anak usia dini, PAUD, apabila di posyandu terdekat terdapat PAUD. Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali, sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, 2 kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet V. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan, dan mendapat pelayanan kebon pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu ke-1, 4 dan 6, setelah melahirkan. Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan, di dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecacatan. Pendidikan. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan, dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan, atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut. Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada Lembaga Pendidikan Dasar SDMI sederajat atau SMP sederajat. Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler, dapat mengikuti pendidikan SDMI atau SMP, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non-reguler yaitu SDLB atau SMLB. Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan reguler atau non-reguler SDMI dan SMP, atau paket A dan paket B. Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk anak pekerja. Apabila kedua persyaratan di atas dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dapat dihentikan. Jika kewajiban sudah dipenuhi maka peserta PKH berhak mendapatkan bantuan sebesar berikut ini. Besaran bantuan yang diperoleh peserta program Keluarga Harapan. Besaran bantuan tunai bersyarat untuk keluarga peserta PKH tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel berikut. Skema bantuan. Indeks bantuan per KSM, tahun. Bantuan tetap 500.000. Bantuan bagi peserta PKH dengan komponen. A. Ibu hamil, menyusui, nifas, anak usia di bawah 6 tahun 1 juta. B. Anak SD dan sederajat sebesar 450.000. C. Anak SMP dan sederajat sebesar 750.000. D. Anak SMA dan sederajat sebesar 1 juta. Bantuan minimum per KSM sebesar 950.000. Bantuan maksimum per KSM sebesar 3,7 juta. Perbedaan komposisi anggota keluarga peserta PKH, membuat besaran bantuan yang diterima peserta PKH akan bervariasi, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga.
Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dalam 3 bulan, maka dilakukan pengurangan bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur, tetapi diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkan untuk konsumsi yang merugikan seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya. Besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga, dan kemampuan keuangan negara. Peserta PKH berhak mendapatkan program bantuan sosial lainnya. Karena peserta PKH merupakan kelompok yang paling miskin, maka secara otomatis mendapatkan program lainnya, seperti jaminan kesehatan, bantuan pendidikan siswa miskin, dan beras rumah tangga miskin. Siswa dari rumah tangga peserta PKH mendapatkan program bantuan siswa miskin, BSM, hal ini telah dicantumkan dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenak. Dengan adanya PKH masyarakat bisa semakin berkembang sehingga kepesertaan PKH ini sifatnya temporari. Berikut ini penjelasannya. Jangka waktu kepesertaan program Keluarga Harapan. PKH termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak permanen. Kepesertaan PKH selama 6 tahun, selama masih memenuhi persyaratan. Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan maka mereka harus keluar secara alamiah. Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah 6 tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan resertifikasi, yaitu pendataan ulang pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metode tertentu. Resertifikasi melihat kondisi sosial ekonomi serta syarat kepesertaan PKH. Rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari program, lulus, sementara yang masih memenuhi persyaratan akan menerima tambahan program 3 tahun, transisi. Rumah tangga transisi diwajibkan mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 untuk memperoleh pengetahuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Rumah tangga yang lulus direkomendasikan menerima program perlindungan sosial lainnya. Ayo dukung program Keluarga Harapan. Demikian ulasan PKH yang dimaksudkan untuk membantu keluarga sangat miskin, sehingga memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga generasi berikutnya diharapkan menjadi generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan terlepas dari kemiskinan. Mari kita bersama mendukung PKH untuk Indonesia yang lebih baik.